permasalahan ataupun tugas-tugas ya, target-target telah tercapai pada hari ini, apalagi besok mungkin atau lusa ya kita mendapatkan hari libur ya, untuk beristirahat dari segala aktivitas yang rutin tiap hari ya. Ya, semoga di akhir pekan nanti kita bisa menggunakan waktu tersebut dengan sebaik mungkin ya, baik itu dengan beristirahat ataupun juga bisa menggunakan waktunya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Baiklah saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, insya Allah saat lagi kita akan mendengarkan acara kita selanjutnya. Seperti biasa pada pukul 16 waktu Indonesia Barat setiap harinya di Radio Indosiar, kita akan mendengarkan rekaman kajian kitab Ighatsatul Lahfan ya, bersama Ustaz Muhammad Umar Said hafizahullah taala. Dan pembahasan di pertemuan kali ini adalah mengenai pezina tidak menikah kecuali dengan pezina pula. Baik, langsung saja kita akan dengarkan dan kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى. Masih kita membahas ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Masih berbicara tentang najis-najis yang bersifat ma'nawi yang ada dalam hati, yaitu yang pertama, tidak ada dosa-dosa yang lebih merusak hati dan agama melainkan atau selain hatainil fahishatain, selain dua fahisyah tadi, zina dan liwat. Walahuma khasiyah fi tab'idil qalbi min Allah, dan pada keduanya, pada zina dan homoseks, innahuma min a'zamil khaba'ith, karena kedua-duanya adalah dosa besar yang paling besar, dosa-dosa besar yang paling besar. Kalau dosa yang besar dan paling besar alal itlaq, maka kalau seseorang hatinya sudah insabagha bihi, kalau sudah hatinya dituangi atau hatinya dipenuhi dengan penyakit ini, penyakit zina dan penyakit homo, maka ba'da mimman mesti dia akan menjauh dari yang baik-baik. Mesti jiwa tersebut akan menjauh dari yang baik-baik. La yas'ad ilaihi illa tayyib, karena enggak akan naik ke tempat yang baik kecuali yang baik pula. Enggak akan mendekati yang tayyib kecuali yang tayyib pula. Wa kullama izdada khubthan izdada minallahi bu'dan, dan semakin bertambah busuknya hati, bertambah jeleknya jiwa, maka semakin jauh pula dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan innallaha tayyib wa yuhibbu kulla tayyib. Allah Subhanahu wa taala tayyib dan tidak mencintai kecuali yang tayyib pula. Maka tidak akan mendekati Allah yang maha baik, maha sempurna, kecuali yang hatinya bersih, yang hatinya baik.
maka semakin kotor hati, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala Al-Masih fi ma rawahu al-Imam Ahmad, oleh karena itu dikatakan oleh Al-Masih Isa ibn Maryam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Kitab Az-Zuhd. Diriwayatkan di sana dikatakan oleh Al-Masih alaihi salam, la yakunul battaluna minal hukama wa la yalijuz zunah malakutis sama. Tidak akan menjadi battal atau tidak akan para battalun, la yakunul battaluna minal hukama, tidak akan terjadi. Di sini kananya adalah kana tamah bukan naqsah, sehingga jangan mencari khabarnya. Dia adalah tamah. La yakunul battalun, tidak akan terwujud, tidak akan terjadi, tidak akan ada battalun, para pejuang-pejuang dari kalangan para hukama. Orang yang pezina pasti jodohnya pezina lagi atau orang musyrik. Dan wanita yang pezina juga demikian. Itu beritanya. Pengharamannya, yakni hendaklah wahai orang beriman jangan menikahi pezina. Wahai orang-orang yang beriman, jangan menikahi pezina. Dan ini sudah terkandung dalam ayat-ayat lain, seperti ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dengan kalimat muhsinina ghaira musafihin, muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidat akhdan. Hendaklah cari wanita-wanita yang muhsanat dan cari laki-laki yang muhsinin. Apa muhsinin dan muhsanat? Wanita-wanita yang menjaga dirinya dari zina. Kalau muhsinin, laki-laki yang menjaga dirinya dari zina. Allah selalu ketika bicara nikah, Allah kaitkan dengan masalah ihsan. Hendaklah nikahi wanita-wanita yang muhsanat. Hendaklah kalian, wahai para wanita, jangan mau dinikahi kecuali oleh muhsinin. Berarti apa hukumnya menikahi pezina? Haram. Hukumnya haram. Itu tahrim. Maka ayat ini mengandung dua perkara, khabarun wa tahrim. Walam yati man idda'a naskhaha bihujjatin al-battah. Dan tidak memiliki dalil orang-orang yang mengatakan bahwa ayat ini mansukh, tidak mendatangkan hujjah sama sekali. Walladhi ashkala minha 'alan nas wadihun bihamdillah. Dan yang dianggap menyulitkan, membingungkan oleh manusia, ternyata sesungguhnya jelas sekali, alhamdulillah rabbil alamin. Fa innahum ashkala alaihim qaulu zani. Apa yang dibingungkan dan apa yang dianggap sulit oleh manusia untuk memahami ayat ini? Inna ashkala alaihim qaulahu ta'ala. Sesungguhnya mereka manusia banyak yang bertanya-tanya, kebingungan dengan ayat az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah, bahwa pezina laki-laki enggak akan menikah kecuali dengan pezina wanita atau dengan musyrikah. Hal huwa khabarun aw tahrim? Apakah ini berita atau larangan? Yang dibingungkan oleh sebagian orang. Hal huwa khabarun aw nahyun? Apakah itu berita atau larangan? Ataupun mungkin ibahah? Fa in kana khabaran, kalau itu berita dari Allah bahwa pezina enggak akan menikah kecuali dengan pezina yang sejenis, maka kita akan mengatakan, kalau itu berita, kok kenyataannya ada pezina yang kawinnya sama anak pondok pesantren. Ya walaupun pesantren-pesantren yang begitu bukan ahlu sunnah, tapi terjadi. Istrinya selingkuh lagi, dimaafkan lagi. Kok bisa? Berarti ayat ini kalau beritanya nggak benar. Nggak mungkin Al-Quran beritanya nggak benar, iya kan? Al-Quran mustahil beritanya nggak benar. Berarti ini bukan berita, tapi larangan. Kalau larangan mungkin ada yang melanggar, iya toh? Kalau larangan, jangan kamu menikahi pezina. Ada orang mukmin yang taat, ada orang-orang fasik yang nggak taat. Disinilah letak perselisihan mereka ketika mendengar ayat Allah dengan kalimat az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, hal huwa khabarun aw nahyun. Kata Ibnu Qayyim, fa in kana khabaran faqad ra'ayna katsiran min az-zunah yankih afifah. Kalau itu berita, enggak mungkin, sebab kami melihat kenyataan banyak terjadi para zunah, para zani, para pezina menikahi wanita yang afifah, wanita yang menjaga diri dari zina. Atau sebaliknya, laki-laki yang menjaga diri menikah dengan perempuan yang zaniyah.
Wa in kana nahyan fayakunu qad naha zani an yatazawwad illa bizaniyah aw musyrikah. Kalau itu larangan, fayakunu qad naha az-zani an yatazawwad illa bizaniyah. Kalau itu larangan berarti larangan seorang pezina untuk menikahi kecuali pezina pula. Loh, masa orang pezina harus nikahi yang zina juga? Ini juga aneh kata mereka. Kata manusia-manusia tadi. Fayakunu nahyan lahu an nikahil mu'minatil afaif. Berarti para pezina-pezina tidak boleh menikahi kecuali yang pezina pula. Para pezina-pezina jangan menikahi orang mukmin, jangan menikahi mukminah, jangan menikahi afif dan jangan menikahi afifah. Ini juga membingungkan mereka. Wa ibahatun lahu fi nikahil musyrikati waz zawani. Atau ibahah, pembolehan. Berarti nikahil musyrikat waz zawani maknanya dalam ayat tadi boleh silahkan menikahi para musyrikat dan para zawani. Ini lebih aneh lagi. Masa nikah dengan musyrikah boleh? Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yurid dzalika qat'an. Kata Ibnu Qayyim, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaukan semua itu secara qat'an, secara tegas. Tidak mungkin Allah memerintahkan dengan yang pertama dan kedua atau ketiga. Tidak mungkin menyatakan dengan kata-kata yang pertama berita bahwasanya pezina tidak mungkin berzina kecuali, tidak mungkin menikah kecuali dengan pezina pula. Kenyataannya ada ya, tidak mungkin berita Allah salah, nggak mungkin. Yang kedua juga nggak mungkin. Masa orang-orang yang pezina tidak boleh nikah dengan orang baik-baik? Demikian pula yang ketiga, dibolehkan untuk menikahi musyrikah. Itu juga tidak mungkin. Maka lam yurid dzalika qat'an. Berarti apa yang dipahami tadi oleh sebagian manusia itu bukan tafsir ayat ini qat'an, bukan yang dimaukan oleh Allah secara tegas. Falamma ashkala alaihim dzalika talabu al-ayat lil ayati wajhan yasihhu hamluha alaihi. Karena kebingungan-kebingungan tadi itu, karena tafsir-tafsir tadi yang membingungkan, maka sebagian mereka membawa ayat ini kepada makna yang lain, bukan makna zahirnya, atau membawa kepada masalah lain, yaitu masalah nasikh dan mansuh. Mungkin ayat ini mansuh, pada saat itu begitu, pada saat ini berbeda, katanya. Qala ba'duhum, kata Ibnu Qayyim, sebagian mereka berkata, al-muradu minan nikah al-watt' waz-zina. Pendapat pertama, mungkin maksudnya bahwa nikah dalam ayat ini bukan menikah dalam artian akad nikah, tetapi maknanya al-watt' waz-zina. Al-watt' itu jima'nya. Zina, perbuatan zina yaitu watt' jima'nya. Maka seorang yang pezina, jima'nya pasti dengan pezina lagi. Ya toh, yang mau dizinai oleh dia ya pasti pezina juga, begitu sejenisnya. Faka'annahu qala, maka seakan-akan dikatakan dalam ayat tadi, az-zani la yazni illa bizaniyah, bahwa seorang pezina enggak akan berzina kecuali dengan pasangan pezina pula, atau dengan pasangan musyrikah. Wa hadza fasid. Tafsir ini keliru, salah, kata Ibnu Qayyim. Kenapa? Fa innahu la faidata fihi. Karena itu enggaknya. Jelas kalau namanya orang berzina dengan perempuan yang mau, ya berarti perempuan itu berzina pula. Itu otomatis. Lantas apa maknanya ayat ini? Apa faedahnya? Kalau dikatakan bahwa perzina pasti berzina dengan pezina, ya wajar. Memang seperti itu. Terus apa yang kita dapatkan? Tambahan ilmu. Ka'annahu qala az-zani la yazni illa bizaniyah aw musyrikah. Wa innahu la faidata fihi wa yusanu kalamillahi ta'ala an hamlihi ala misli dzalik. Dan tidak mungkin terlindung kalamullah, ucapan Allah, tidak mungkin kalamullah seperti itu, mengucapkan sesuatu yang otomatis, sesuatu yang sudah tanpa disebut sudah ketahui, begitu. Nggak mungkin. Qanafidin a'azakumullah, yakni perkara yang sifatnya zaidah atau sifatnya mundur ke belakang, maju ke depan. Ya maju mesti ke depan, kalau mundur mesti ke belakang. Begitu nggak mungkin. Al-Quran ada yang demikian. Pasti ada tambahan kalimat, ada tambahan faedah. Ada penjelasan dari Allah, ada tambahan faedah. Kalau pezina nggak berzina kecuali dengan pezina lagi, yang mau dizinai oleh pezina ya jelas pezina pula, otomatis. Walaupun tadinya bukan pezina, wanita yang baik tadinya nggak pernah zina, kemudian dibujuk-bujuk mau pezina bukan? Saat itu jadi pezina, ya itu otomatis. Demikian yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim. Wa yusanu kalamullahi ta'ala an hamlihi ala dzalik, dan berterlindung kalamullah, tidak mungkin kalamullah seperti itu.
Fa innahu minal ma'lumi anna zani la yazni illa bizaniyah. Karena sudah maklum, sudah diketahui otomatis yang namanya pezina tidak berzina kecuali dengan pasangan zinanya. Orang yang homo dia akan melakukan perlakuannya dengan orang yang sejenis pula. Fa ayyu faidatin fil ikhbari bidzalik. Maka apa faedahnya memberitakan berita yang sudah maklum? Walamma ra'al jumhur fasada hadza. Ketika jumhur para ahli tafsir melihat kesalahan tafsir yang ini, a'radu anhu, maka jumhur kebanyakan ahli tafsir meninggalkan tafsir ini. Bukan seperti itu tafsirnya. Tsumma qalat ta'ifatun, kemudian kelompok lain berkata, hadza amul lafadz khasul ma'ana. Ayat ini bisa jadi tafsirnya adalah lafadznya lafadz am tetapi maknanya makna khas. Apa itu lafadz am makna khas? Lafadznya lafadz am tapi yang dimaksud khusus pada kejadian fulan. Kebalikannya dari apa yang kita kenal kaidah bahwa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab, bahwa pelajaran yang diambil itu dari keumuman lafadznya bukan dari kekhususan sebabnya. Ini walaupun sebabnya khusus kejadian si fulan dan si fulanah, kemudian turun ayat, maka ayatnya buat dua orang tadi dan juga buat seluruh manusia, kan begitu. Tapi ini sebaliknya. Kata mereka, kata sebagian para ahli tafsir, bukan begitu. Ini ayat ini sebaliknya. Ayat ini memang lafadznya umum, tapi maksudnya bukan umum. Maksudnya khusus kepada dua orang tertentu. Siapa? Yaitu seorang wanita yang bernama Inaq. Seorang wanita yang bernama Inaq. Walaupun kisah ini ada diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Kisah Inaq. Wal murad rajulun wahid wa imra'atun wahidah. Tapi yang dimaukan dalam ayat ini adalah seorang satu tertentu laki-laki dan seorang satu tertentu perempuan. Wahiyal inaq al-baghi, yaitu seorang inaq perempuan al-baghi, sang pelacur. Wa sahibuha, dan temannya yang kemudian masuk Islam. Makanya kita tidak sebut namanya karena masuk Islam, maka dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat ini datang kepada Rasulullah, ista'dana, minta izin, ya Rasulullah, bolehkah aku berzina dengan Inaq? Atau bolehkah aku menikahinya? Bukan berzina maksud saya, keliru. Tidak ada izin berzina setelah masuk Islam. Minta izin menikah karena sudah kadung senang dengan pelacur yang satu itu. Ya Rasulullah, aku ingin menikahi si fulanah Inaq. Rasulullah tahu dari berita-berita yang sampai kepadanya. Maka turunlah ayat ini. Az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah. Bahwasanya yang namanya pezina enggak akan menikahi kecuali dengan pezina pula atau dengan orang musyrik. Dan seorang wanita pezina tidak tidak boleh dinikahi kecuali oleh orang musyrik atau oleh pezina pula. Maka kamu orang mukmin jangan. Kalau khusus buat Inaq dan pasangannya yang sudah masuk Islam, maka ini adalah perkara yang wajar. Artinya larangan jangan. Seorang mukmin jangan menikah dengan pelacur. Seorang mukmin jangan menikah kecuali dengan muhsanat. Tetapi bukankah kaidahnya justru sebaliknya? Bahwasanya al-ibratu bi'umum al-lafz. Walaupun kisahnya kisah Inaq, tapi pelajarannya adalah am untuk seluruh manusia. Wa hadza aidan fasid. Maka kalau demikian fasid juga kata Ibnu Qayyim. Fa inna hadhihi surah al-mu'ayyanah wa in kanat sababun nuzul fal Qur'anu la yaqtasir bihi. Bahwasanya gambaran seperti itu, gambaran tertentu pada kejadian Inaq, in kanat sababun nuzul fal Qur'an, walaupun itu merupakan memang sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah kejadian Inaq tadi. Tetapi Al-Qur'an la yaqtasir bihi ala muhal asbabihi. Al-Quran tidak sempit hanya untuk si fulan dan si fulan. Walau kana kadzalika la batala al-istidlal bihi ala ghairiha. Kalau kamu katakan bahwa ini khusus tentang Inaq dan pasangan yang sudah masuk Islam, maka tentunya berarti ayat ini tidak boleh lagi dipakai untuk orang lain. Dan itu aneh. Masa ada ayat Al-Quran yang tidak boleh dipakai? Ketika kita pakai dalilnya, qala Allah Ta'ala az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah. Oh, enggak bisa. Itu enggak bisa dipakai. Itu khusus buat Inaq. Masa begitu? Ya, ayat Al-Quran. Malah mestinya sebaliknya. Al-ibratu bi'umumil lafzi. Bahwasanya pelajaran yang diambil adalah keumuman lafadznya. Kemudian
Qala ta'ifatun, kelompok yang berikutnya berkata, balil ayah mansukhah. Karena tidak bisa mentok yang tafsir yang pertama, mentok tafsir yang kedua, mentok tafsir yang ketiga, maka beralih kepada yang berikutnya. Bahwa ayat ini berarti mansukh, sudah terbantahkan atau terbatalkan. Dan mansukh, nasakh, hukum asalnya memang ada dalam Quran. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, kata Allah. Tidaklah kami mansukhkan dari ayat atau kami hapuskan, kami lupakan, kecuali kami datangkan, kata Allah, dengan yang lebih baik, dengan yang sama atau yang lebih baik. Sehingga nasikh dan mansukh memang ada. Tetapi apakah benar bahwa ayat tadi mansukh dengan ayat wa ankihul ayama minkum, dan nikahilah ayama minkum. Disuruh oleh Allah SWT menikahi para wanita-wanita, para hamba-hamba Allah yang perempuan. Wa hadza afsad min kull. Kata Ibnu Qayyim, justru ini lebih rusak dari yang lainnya. Kalau dikatakan mansukh, lebih kacau. Afsad min kull, lebih rusak tafsir ini atau pemahaman ini daripada yang lainnya. Fa innahu la ta'arud baina hatainil ayatain, karena dua ayat ini enggak ada pertentangan sama sekali. Wala tanaqud ihdahuma al-ukhra. Ayat tadi dan ayat ini tidak ada. Ini perintah untuk menikah, ini larangan untuk menikahi pezina. Apakah pertentangan? Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, bal amara subhanahu wa ta'ala bi inkahil ayama. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menikahi para wanita. Wa harrama nikah zaniyah, tetapi mengharamkan untuk menikahi pezina wanita. Bertentangan atau tidak bertentangan? Ayat yang menyatakan wa ankihul ayama minkum, perintah untuk nikahilah para wanita, kata Allah. Nikahilah para wanita. Kemudian datang ayat, dan jangan nikahi perempuan pezina. Bertentangan atau tidak bertentangan? Tidak bertentangan. Itu adalah amun mukhassas atau mutlaqun muqayyad. Suatu yang tadinya mutlak kemudian muqayyad. Nikahi para wanita, tetapi jangan yang zaniyah. Diikat dengan satu syarat, syaratnya jangan zaniyah. Kama harrama nikahal mu'taddah, sama seperti Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang dalam keadaan di masa iddah, nggak boleh dinikahi. Atau menikahi perempuan-perempuan yang dalam keadaan masih mahram, kakaknya, adiknya, ibunya, nggak boleh dinikahi. Lu kan bertentangan dengan ayat wa ankihul ayama. Ayatnya mengatakan nikahilah para wanita. Ini bertentangan? Nggak bertentangan. Nikahilah para wanita, tapi jangan yang ini. Ini mahrammu. Jangan yang itu mu'taddah. Jangan yang ini zaniyah. Nggak bertentangan sama sekali. Maka kalau dikatakan ini bertentangan dan mansukh, fa hadza afsad min kull. Ini rusak. Tafsir yang demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Fa aina an-nasikh wal mansukh fi hadza? Maka mana nasikh mansukhnya? Baik, mana yang rajih kalau begitu? Mana tafsir yang benar dari ayat ini? Qala rahimahullahu taala, fa in qila fima wajhu dzalik wajhul ayah, kalau ditanyakan kalau begitu kemana ayat ini mengarah? Qila, kita katakan wajhuha wallahu alam, arah ayat ini wallahu taala alam, annal mutazawwij umira an yatazawwadul muhsanah al-afifah. Bahwa ayat ini mengarah kepada makna bahwa seorang yang menikah, laki-laki yang akan menikah, umira, diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang muhsanah, wanita-wanita yang afifah, diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang menjaga dirinya dari zina, yang menjaga dirinya dari yang haram. Wa inna ma ubiha lahu nikahal mar'ah bihadza syarat. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk menikahi para wanita itu dengan syarat ini. Apa dengan syarat? Atau dengan syarat apa? Dengan syarat muhsanah. Kama dzakara dzalika subhanahu wa ta'ala fi suratay An-Nisa wal Maidah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam dua surat, surat An-Nisa dan surat Al-Maidah. Surat An-Nisanya adalah ayat 24 dan surat Al-Maidahnya ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 24, "Uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin." Uhilla lakum, kata Allah, dihalalkan untuk kalian. Yang selain itu, perlu diperhatikan bahwa ayat ini setelah mengatakan tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi.
hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan seterusnya. Tidak boleh kamu nikahi ibumu, anakmu, bibimu, sampai wa antajma'u bainal ukhtain, jangan kamu kumpulkan kakak beradik, sampai akhir ayat. Kemudian ayat berikutnya, maka ayat berikutnya Allah katakan uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan untuk kalian yang selain itu dengan syarat muhsinin ghairu musafihin, ihsan bisyarti al-ihsan, bisyarti al-ihsan. Syaratnya adalah wanita-wanita yang menjaga diri. Berarti yang tidak ihsan masih diharamkan. Diharamkan mahram-mahrammu untuk dinikahi, diharamkan semuanya kecuali yang muhsanah, kecuali yang menjaga dirinya dari zina, kecuali yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Yang menjaga diri, yang tidak memiliki pil dan wil. Iya, namanya pil dan wil. Pria idaman lain atau wanita idaman lain punya simpanan. Muttakhidati akhdan maknanya adalah yang memiliki pasangan simpanan. Jangan dinikahi yang seperti itu. Taib surat Al-Maidah, Allah katakan di dalamnya ayat yang panjang. Di antara ayat itu Allah katakan, Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini dihalal untuk kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillun lakum. Dan makanannya ahli kitab halal buat kalian. Wa ta'amukum hillun lahum. Dan makanan kalian halal buat mereka. Wal muhsanat. Dan dihalalkan pula al-muhsanat. Dihalalkan pula wanita-wanita yang muhsan. Minal mu'minati wal muhsanat minal ladzina utul kitab. Dihalalkan untuk kalian perempuan-perempuan yang muhsan, yang menjaga dirinya dari zina. Apakah dari kalangan mukminat atau muhsanat dari kalangan utul kitab? Berarti perempuan-perempuan yang menjaga dirinya dari zina, apakah mukminah ataupun dari kalangan ahlul kitab, halal buat kalian nikahi. Berarti syaratnya tetap, walaupun ahli kitab boleh dinikahi, tapi syaratnya tetap al-ihsan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka ayat ini mengarah ke sana. Cocok sekali dengan ayat-ayat lainnya, yaitu jangan menikahi wanita-wanita pezina. Wal hukmu al-mu'allaq ala syart yantafi anhu bintifa inda intifaihi. Dan yang namanya hukum mu'allaqun awal mu'allaq ala syart, yang namanya hukum berkait dengan syaratnya. Al-hukmu yadur ma'al illah wujudan wa adaman. Yang namanya hukum berjalan bersama illatnya, ada dan tidak adanya. Dan namanya hukum akan berjalan bersama syaratnya, ada bersama adanya dan hilang bersama hilangnya. Apa syaratnya di sini? Al-ihsan. Maka yantafi inda intifaihi, akan hilang kalau hilang pula syaratnya. Tidak bisa diterima. La yaqbalullahu salata ahadikum bighairi tahur. Tidak halal, tidak diterima oleh Allah salat kalian tanpa taharah. Berarti taharah adalah syarat. Syartun lis-shalah. Baik, kalau ada orang salat tanpa taharah dalam keadaan hadas, hadas besar atau hadas kecil, apakah dia sudah salat atau dianggap belum salat dia, belum sah salatnya? Belum sah salatnya. Lu tadi ada intifa atau yantafi bintifa'i syarti, akan hilang bersama hilangnya syaratnya. Tapi sebaliknya kalau ada syarat, belum tentu ada salatnya. Kenapa? Masih ada syarat-syarat lain. Kalau ada satu syarat, masih butuh syarat-syarat lain. Demikian pula ini. Dikatakan kalau intifa, kalau tidak adanya syarat, mesti akan tidak ada pula sesuatu itu tadi. Kalau di sini masalah nikah, Allah perintahkan nikah atau Allah ibahahkan nikah, tergantung keadaan orangnya. Maka Allah katakan wa ankihul ayama minkum, nikahilah wanita-wanita kalian, hamba-hamba Allah yang perempuan di antara kalian, nikahi mereka, kata Allah. Tetapi di ayat-ayat lain Allah katakan muhsinin ghairu musafihin. Allah katakan muhsanat minal mu'minat, muhsanat minal ladzina utul kitab. Jangan yang lain. Hendaklah wanita-wanita yang menjaga dirinya. Maka itu syarat. Maka kalau tidak ada syarat itu, maka tidak ada pula hukumnya. Kalau ternyata wanita tadi tidak muhsanah, ternyata wanita tadi adalah zaniyah, maka tidak ada perintah untuk menikahinya,
dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai kamu menikahinya. Ini makna ayat Allah Subhanahu wa taala, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Bahwa seorang pezina tidak menikahi kecuali wanita pezina atau musyrikah. Demikian pula wanita yang pezina enggak akan dinikahi kecuali oleh laki-laki yang pezina atau musyrik. Kama dzakara dzalika subhanahu wa ta'ala fi suratay Al-Nisa wal Maidah, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa dan surat Al-Maidah. Wal ibahah qad 'allaqat 'ala syartil ihsan. Maka pembolehan menikahi para wanita itu diikat, muqayyad dengan syarat al-ihsan. Fa idzan tafal ihsan intafatil ibahah al-masyrutah. Maka kalau tidak ada ihsan pada wanita tadi, maka tidak ada pula pembolehan untuk menikahinya. Enggak ada ibahah untuk menikahinya. Fal mutazawwij, maka seorang yang menikah, imma an yaltazim wa imma la yaltazim. Ada dua kemungkinan. Ketika orang dilarang, diberi syarat, kamu menikah hendaklah menikahi wanita yang muhsan. Kalau tidak muhsan, jangan dinikahi. Baik. Maka dua laki-laki ini ada dua kemungkinan. Ada yang yaltazim, ada yang nurut, tunduk pada perintah-perintah ini, ada yang tidak mau nurut dengan perintah-perintah ini. Baik, kita lihat. Imma an yaltazim hukm Allah. Bisa jadi orang yang taat atau orang yang berpegang dengan hukum Allah dan syariatnya. Alladzi syara'ahu ala lisani rasulih, yaitu orang-orang yang memegang syariat melalui lisan rasulnya. Aw la yaltizimhu, atau ada golongan yang kedua yang tidak beriltizam. Saya tanya dulu sebelum kita lanjutkan. Siapakah yang beriltizam dengan hukum-hukum Allah? Dan siapa yang tidak beriltizam dengan hukum-hukum Allah? Yang beriltizam dengan hukum-hukum Allah adalah orang yang mengaku muslimin. Dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia mengatakan konsekuensinya, saya siap untuk beriltizam dengan syariat. Sedangkan yang menolak, siapa yang menolak? Saya tidak mau terikat dengan hukum-hukum itu. Musyrik, orang-orang kafir. Baik, kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim. Kalau ada dua kemungkinan, fa in lam yaltazimuhu fa huwa musyrik. Kalau orang itu tidak mau beriltizam dengan aturan Allah, maka orang itu musyrik. La yarda bi nikahiha illa man huwa musyrikun mithluh. Maka tidak akan ridho menikahi orang musyrik kecuali orang musyrik yang sejenis. Wa in iltazamahu, tetapi kalau orang itu sudah mengaku beriltizam dan sudah beriltizam pada sebagiannya, bahkan khususnya pada inti-intinya, beriltizam dengan akidah, beriltizam dengan rukun Islam, rukun iman, pegang semua dia, salat, puasa, zakat, haji, masya Allah. Wa khalafahu, maka dia tahu bahwa ini tidak boleh menikahi musanah tadi, nikahi pezina tadi nggak boleh, dia tahu. Tetapi khalafahu, tapi orang yang salat, puasa, haji tadi melanggar perintah Allah. Padahal dia itu santri pondok pesantren tadinya, atau kiai, menikahi pelacur selebritis. La haula wala quwwata illa billah, hadza ajibun gharib. Ini ada orang yang menikahi padahal dia ngerti agama kalau itu haram, tapi dia melanggar. Saya maunya sama si fulanah pelacur itu. Maka lam yasihun nikah, maka tidak sah nikahnya. Kalau tidak sah nikahnya, kata Ibnu Qayyim, fayakunu zaniyan, berarti dia selalu berzina dengannya. Orang tadi yang melanggar tadi berzina, berarti dia berzina. La yankihuha illa zaniyah aw musyrikah. Dua kemungkinan. Fadhahara ma'ana qauluhu ta'ala, maka terlihatlah makna ucapan Allah Subhanahu wa taala, la yankihu illa zaniyah aw musyrikah. Tidak menikahinya kecuali pezina pula atau musyrikah. Kalau musyrikah, kenapa menikahi pezina? Karena dia tidak peduli dengan hukum-hukum Islam, tidak peduli dengan larangan Allah, tidak peduli dengan syarat yang Allah katakan muhsinin ghaira musafihin, tidak peduli dengan dengan ucapan Allah yang mensyaratkan muhsanat ghaira muttakhidati akhdan, yakni perempuan yang muhsanat, dia tidak peduli dengannya. Kenapa musyrik? Saya bukan muslim, apa urusan dengan Quran? Saya nikahi. Dasar musyrik, nikahi zina, wajar. Maka kata Allah tidak menikahinya kecuali musyrikah. Atau yang kedua, ini orang bukan musyrik, ngerti Islam,
tahu Islam, tapi ketika dikasih tahu syaratnya harus muhsan, nggak peduli saya nggak mau, pokoknya saya mau dengan dia, pokoknya saya mau dengan fulanah. Maka ikhwan fillah azakumullah, akhirnya dia melanggar syarat nikah. Kalau melanggar syarat nikah, bagaimana nikahnya? Tidak sah. Kalau tidak sah, apa yang terjadi? Yang terjadi dia selalu berzina dengannya. Ikhwan fillah azakumullah, mestinya mereka para ulama menjelaskan dengan fatwa yang gamblang bahwa tidak sah hukumnya kamu nikah dengan wanita pelacur. Tidak sah hukumnya kamu menikah dengan wanita pezina. Sudah terlihat, sudah terbukti, sudah banyak saksi. La haula wala quwata illa billah. Maka ayat ini tidak mansuh, masih tetap muhkamah. Wa kama anna hadza al-hukm huwa mujibul Qur'an wa sarihuh, fa huwa mujibul fitrah. Sebagaimana hukum ini merupakan keharusan dari Al-Quran, juga hukum ini perkara yang sudah sharih, perkara yang sudah jelas gamblang di dalam fitrah manusia. Muqtadal aql, sudah sesuai dengan akal manusia. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala harrama ala abdi an yakuna qurnanan dayyutha. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah melarang, mengharamkan hamba. Buktinya orang-orang yang gak ngerti agama sekalipun kalau istrinya selingkuh marah. Orang-orang yang gak ngerti agama, bahkan agama apapun, kalau pasangannya selingkuh mereka marah besar. Kalau masih memiliki fitrah, kalau masih memiliki fitrah, atau dengan kata lain, kalau fitrahnya belum rusak. Perhatikan, sampai-sampai mereka di tengah-tengah zaniyah, di tengah-tengah para pezina, ada cemburu-cemburuan. Giliran pelacur langganannya main dengan orang lain, marah dia. Loh, kok ada cemburu? Memang kamu ini harusnya ngakui. Kalau manusia itu memang memiliki yang satu itu, dan wanita-wanita itu tidak boleh berzina. Laki-laki juga tidak boleh berzina. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kata Ibnu Qayyim, larangan Allah bahwa jangan kalian menikahi kecuali wanita yang menjaga dirinya dari zina. Dan jangan mau para wanita dinikahi kecuali oleh laki-laki yang menjaga dirinya dari zina. Ini sesuai, di samping ini hukum Allah dalam Quran, juga sesuai dengan fitrah, juga sesuai dengan akal sehat manusia.